Baik, Silakan. sahabat Circles, demikian pemaparan materi dengan tema Bushido, sebuah etika Jepang bersama Romo Simon. Tiba saatnya pada sesi diskusi yang akan kami buka selama kurang lebih 45 menit ke depan. Sahabat dapat mengajukan pertanyaan dengan dua cara, yaitu melalui kolom chat yang tersedia, dan kami akan bacakan, dan sahabat juga dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan icon response raise hand. Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan kepada sahabat sekalian agar tidak lupa untuk melengkapi daftar hadir atau presensi yang telah dibagikan di kolom chat, mengingat presensi tersebut akan digunakan untuk mengedarkan kelas-kelas keju berikutnya. Dan saya mulai saja untuk sesi diskusi. Romo, saya akan memberi, Silakan. maaf, baik. Saya akan memilih beberapa sahabat. Saya akan memilih Ibu Dr. Suryani. Ibu Suryani mungkin standby dan ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada Romo Simon. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo Simon atas pemaparan yang menurut saya luar biasa. Ini lintas waktu, ya. Saya teringat betapa saya terkesan pada waktu membaca sebuah novel yang dulu jadi cerpen di Kompas, Miyamoto Musashi. Nah, menurut saya itu sangat inspiratif, ya, bagaimana sebenarnya mereka orang Jepang menghayati nilai-nilai dalam hidup begitu. Tapi kalau saya melihat perkembangan saat ini, Jepang juga sangat maju dalam hal teknologi, gitu. Bagaimana Romo bisa mengaitkan semangat ini sampai Jepang bisa maju dalam hal sains dan teknologi sampai saat ini, Romo? Sementara itu yang menjadi tanda tanya besar bagi saya selama ini, karena banyak juga teman-teman dan para ilmuwan Indonesia ingin berguru ke Jepang, antara lain juga sekalian untuk belajar bagaimana bersikap kerja keras dan menghasilkan sesuatu yang berintegritas begitu. Apakah ini juga ada sumbangan dari semangat Bushido ini atau bagaimana kalau Romo memikirkannya? Ya, terima kasih Bu Suryani ya. Bagaimana? Saya tanggapi satu-satu pertanyaan atau ada termin 3 pertanyaan ditampung dulu atau bagaimana? Terserah pada keputusan moderator. Ya, langsung saja ditanggapi, tidak apa-apa Romo. Oke, terima kasih. Bu Suryani, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah saya bilang juga tentu saja unsur-unsur budaya masa lalu itu ikut membentuk Jepang, apalagi Jepang kan selama 7 generasi tertutup ya. Itu udah menjadi sangat Jepang itu ya. Dalam arti ini unsur-unsur dari masa lalu yang misalnya membentuk itu misalnya semangat Konghucu, Konfusianisme, etika Konfusianisme. Etika Konfusianisme itu sangat menekankan bahwa orang belajar dan memberi kontribusi pada masyarakat. Maka dari itu kan juga dalam pandang Konghucu, kalau orang misalnya mati muda, seenggaknya yang masih tradisional ya, mati muda itu dianggap kurang begitu bagus. Karena apa? Karena belum berkontribusi pada masyarakat. Jadi you harus menghasilkan sesuatu untuk society-mu. Dan orang dipacu untuk kemudian melakukan memberi kontribusi atau prestasi bagi masyarakatnya. Ini misalnya juga merupakan mentalitas kan untuk maju, untuk kemudian mau mempelajari sesuatu yang baru. Juga di dalam Bushido tadi sudah saya sebut, misalnya unsur-unsur yang membentuk Kaizen, unsur changing for improvement. Mulai dari perkara kecil, jangan ditoleransi. Kalau ada perkara kecil, coba dievaluasi dan kamu mendapat apa dari situ. Ya, saya mendapat sendiri Bu. Saya sudah bilang saya belajar kendo kan ya.
Nah, di situ gerakan-gerakan saya itu dipelajari sehingga setiap hari dikatakan harus latihan. Tapi ya di sini saya nggak gitu disiplin sih ya. Tetapi kalau di Jepang misalnya anak-anak itu diwajibkan untuk latihan kendo dan sebagai bentuk dari penghormatan terhadap guru, ini juga tradisi dari Konghucu, respek terhadap guru yang tinggi, itu membuat dia harus latihan setiap hari berkali-kali sehingga dia bisa menguasai dengan perfect itu skill dari latihan kendo itu. Saya kira ini unsur-unsur penting yang secara batiniah itu membentuk mentalitas Jepang untuk mau belajar step by step, little by little, menjadi lebih maju, dan lebih maju. Nah, pandangan umumnya biasanya orang Jepang itu senang juga belajar kelihatan dari Barat. Jadi cinta mereka untuk belajar, khususnya pada orang yang sudah maju di Barat, itu begitu kuat. Maka teknologi sebagai bagian yang pada mulanya datang dari Barat, memang dipelajari dengan cepat, tapi ada yang khas, yaitu apa? Dia akan mengembangkan begitu rupa sehingga menjadi teknologi Jepang gitu loh. Sangat khas. Ya. Contohnya misalnya kalau dia ada yang unsur-unsur convenience, ya misalnya untuk kalau ke toiletnya menjadi lain. Ya. Dibuat entah bagaimana lebih comfort, lebih convenience ya, lebih enak ya. Atau kalau ada misalnya mobilnya juga dibuat lebih lain. Ada perlengkapan ini, perlengkapan itu. Jadi tetap ditiru Barat itu, tetapi itu tetap dibuat unsur yang lebih cocok dengan orang-orang Jepang, yaitu untuk membangun masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya kira ini salah satu dasarnya, Bu. Tentu saja ada banyak unsur lain ya yang menentukan. Musashi, by the way, karena Ibu menyebut Musashi, Musashi itu juga orang yang latihan terus-menerus. Dia terkenal dengan pertarungan dua pedangnya yang dia temukan dengan seni sendiri waktu melawan Kojiro. Nah, itu dia menang di situ. Dia membuat perfect latihannya, sekaligus dia tampilkan juga bagaimana di dalam pertarungan dengan Kojiro itu, dia sekaligus memakai psikologi, yaitu dia datangnya sengaja telat. Kan Kojiro itu jago pedang yang hebat dan tepat waktu. Musashi nggak mau tepat waktu. Dia permainkan psikologi dari Kojiro, yaitu dibuat marah. Kalau dibuat marah berarti orang nggak bisa fokus lagi. Lalu Musashi datangnya kan telat Musashi. Satu, ya kan, Kojiro dengan demikian merasa kalau telat, dia dianggap kemudian dihina, tapi sengaja psikologinya dimanipulasi, dengan demikian dia kehilangan fokus, karena kemarahan kalau sudah menguasai, orang kehilangan fokus. Itu Musashi. Yang kedua, Musashi juga pakai boken, pakai pedang kayu, padahal Kojiro pakai pedang biasa. Dia merasa terhina kan, dengan demikian kalau dihina, psikologinya lagi coba dihancurkan kan. Nah itu, jadi Musashi menurut saya menarik untuk dipelajari karena Ibu menyebutnya Musashi. Tetapi dia terutama hebat karena dia melatih dari hal-hal kecil, perkara-perkaranya itu dengan pedang sampai kemudian pedangnya adalah jiwanya. Dan ketika pedang dengan jiwa bersatu, di situ menjadi penting. Istilahnya dalam bahasa Jepang begini, katana wa tameshi desu. Ken no kokoro ga midarete ite wa bushido kiwameru koto wa dekinu zo. Ya, itu berarti pedang itu adalah jiwa bagi samurai. Maka kalau pedangmu tidak sekuat jiwamu, kamu mustahil bisa memenangkan jalan sang petarung. Jadi jiwamu harus kuat. Pedangmu harus berpatokan pada jiwamu, jangan dibalik. Maka itu pentingnya mentalitas, pentingnya batin, pentingnya itu sikap dalam psikologi kita. Begitu Bu, mudah-mudahan terjawab. Ya Bu ya, itu masih masih mute. Ya, tampaknya Ibu Suryani ingin melanjutkan. Baik, silakan. Iya, boleh. Satu hal lagi Romo, pada waktu Musashi memenangkan pertarungan di akhir buku ini. Ya. Dan Kojiro kalah. Tapi yang saya sangat
kepikiran itu begini, Musashi tidak mau membunuh Kojiro. Padahal kan tadi Romo sebutkan aspek honor tadi, bahwa yang dikalahkan pun harus dihormati. Kojiro minta dibunuh. Kalau nggak salah, Musashi tidak membunuh, dia tinggalkan begitu saja. Oh, saya Kalau lupa. nggak salah, ini lupa Tapi saya. Ingatan masa lalu. dia dibunuh, Bu. Dibunuh dengan pedang ini, pedang kayu. Ya, dibunuh dengan pedang kayu. Justru dia tidak dengan pedang apa? Dengan pedang Musashi tidak pakai pedang metal. Ya. Ya, ya. Tapi Okay. kalau saya beritahu kan tadi sudah saya bilang, respect dan seterusnya kan baru muncul kemudian. Musashi itu tahun 1600-an sekian. Dia termasuk dalam peperangan dengan Sekigahara, dia pada pihak yang kalah. Dia pada pihak Ishida Mitsunari. Lalu kemudian dia menjadi Ronin, menjadi masterless samurai yang tidak punya tuan. Lalu kemudian dia dari tempat A ke tempat B mengalahkan macam-macam apa itu namanya pelatih atau sensei, guru-guru pertarungan dari macam-macam perguruan di situ. Tetapi Musashi itu sekitar 16-an sekian. Padahal kan Bushido dalam arti yang kemudian sangat berkembang sangat bagus, itu kan sesudah itu, Bu. 17 tadi sudah saya bilang 1748. Pada mulanya bahkan orang nggak ada Bushido mungkin kan ya. Pokoknya yang penting lu berkelahi dulu, lu menang, itu yang penting. Hanya kemudian orang mulai merefleksikan, memikirkan, wah ini perlu ada keutamaan, sedikit dipoles, sedikit diberikan apa sentuhan sini, diberikan kemudian refleksi, jadilah Bushido sekarang. Ya. Musashi itu masih di tahap-tahap awal. Iya, Romo. Iya, Romo. Gitu. Ya. Ya. Jadi satu lagi Mbak Minci ya, boleh ya? Iya, boleh. Boleh sampaikan secara singkat, Ibu Suryani? Mengenai ini cerita mengenai dua padre Yesuit dalam novel Diam. Ya, Silence. Nah, itu ya Silence ya, itu. Mudah-mudahan itu terjadinya sebelum masa Bushido ini jadi seperti saat ini ya, Romo. Bu, novel itu pada zaman Sakuku, pada zaman penutupan Jepang. Jadi bergerak pada zaman Tokugawa Shogunate itu. Ketika pengaruh Barat itu nggak boleh masuk Jepang, termasuk pengaruh Kristen, maka dikejar habis-habisan. Itu pada zaman itu. Ya. Terima kasih. Itu yang membuat gambaran saya mengenai Jepang jelek sekali. Iya. Ya, baik. Baik, terima kasih Romo atas tanggapannya terhadap pertanyaan dari Ibu Suryani. Dan sebelum kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, kami ingin mengingatkan kembali kepada sahabat sekalian untuk melengkapi daftar hadir yang telah dibagikan di kolom chat, mengingat daftar hadir tersebut akan digunakan untuk mencatat kehadiran selama keju berlangsung di bulan ini, dan nantinya akan berguna untuk e-sertifikat yang sahabat akan dapatkan atau terima. Ya. Kita akan ke pertanyaan berikutnya, dan kali ini akan disampaikan secara langsung dari Jerman. Ada Pak Wilman Boba. Halo Pak. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Terima kasih, Minci. Boleh pertama usul dulu, bagaimana kalau supaya terakomodir, mungkin pasti banyak yang bertanya. Kalau 3 pertanyaan sekaligus disampaikan supaya Romo bisa mencari yang mana yang sama supaya dijawab, supaya tidak habis menjawab satu penanya aja gitu. Waktu itu usul saja ya. Pertanyaan saya gini, pertama terima kasih banyak Romo atas pemaparan yang sangat berguna. Saya melihat bahwa Jepang itu kekuatan transformatif budaya mereka itu sangat kuat. Kekuatan penyesuaian sangat kuat. Jadi tidak menghilangkan yang lama, tetapi yang lama itu Verfeinerung orang Jerman bilang, sophisticated, menjadi murni dan menjadi lebih berharga malah. Jadi itu kita perlu belajar dari sana, dan kekuatan-kekuatan petarungnya itu yang sampai sekarang masih tetap ada dan menjelma dalam
dalam kejiwaan kejepangan itu petarung sangat kuat itu. Nah, saya mau tanya, karena memang tadi sudah dikasih tahu bahwa awalnya peperangan perkelahian sangat kuat dan orang itu ditikam, dirobek dan sebagainya. Tapi itu kemudian berubah. Tetapi pertanyaan saya adalah apakah hal-hal seperti itu, potong itu yang harakiri dan sebagainya, masih berlangsung, masih ada sampai sekarang di Jepang. Dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk psikologi, transformasi psikologi yang tadi 7, itu saya mengerti, itu sangat baik sekali. Tapi yang fisik, yang bentuknya fisik, penyiksaan fisik, bagaimana itu? Apalagi itu dihubungkan dengan piagam hak asasi manusia. Atau karena itu saya tiba pada pertanyaan berikut, sampai di mana Jepang itu menerima piagam hak asasi manusia? Apakah mereka menerima juga yang dikeluarkan oleh PBB itu? Ya itu saja, terima kasih. Also vielen Dank für Ihre Fragen. Ja, meine Grüße an Sie in Deutschland. Ja, ich war in Deutschland. Terima kasih nih, Pak. Yang pertama tentang harakiri ya, dalam arti kekerasan fisik itu bukan psikologis. Itu dilarang bersamaan dengan penghapusan kelas samurai. Jadi 1868 itu sudah dilarang, ya, nggak boleh lagi seppuku. Hanya kemudian ini dihidupkan pada waktu Jepang masuk dalam peperangan dunia kedua, justru oleh kelompok militer gitu loh, yang mau istilahnya memberikan aksentuasi heroik pada perjuangan kita. Maka ada juga di dalam Perang Dunia Kedua. Jadi jauh sesudah kemudian itu dilarang, kelas samurai dihapus, seppuku atau harakiri itu adalah privilege samurai, Pak, pada mulanya. Jadi yang bukan samurai tidak boleh. Orang Jepang punya dua istilah, yusatsu dengan seppuku. Seppuku atau harakiri berarti itu ritualized suicide. Jadi sebuah suicide yang ritualized, yang diritualkan. Dan ini privilege samurai. Jadi pada mulanya sebenarnya seppuku itu tidak boleh untuk petani. Dia oleh samurai dan diritualkan, contohnya dia harus misalnya menghadap misalnya tuannya di sana di depan, dan lalu dia punya semacam tempat duduk yang seperti apa namanya, kalau tempat duduk yang taruh di pantat kecil itu, ya, lalu di situ ada nampan yang bisa jadi tempat duduk, lalu di nampan itu ada pisaunya yang disebut tanto, ya, lalu kemudian di sebelah kanannya ada saksi, sebelah kiri, di semua dibuat ritualized. Lalu kemudian dia harus taruh duduk di pantat itu, kemudian dia harus membungkuk ke depan, supaya dengan demikian kalau dia menyobek perut dan dia kemudian jatuh, dia jatuh ke depan, nggak ke belakang. Jadi semuanya ritualized, ya. Bahkan kalau dia sudah merasa sudah melakukan itu, dia harus beri tanda pada seorang kaisakun. Kaisakun itu berarti ahli pedang yang nanti akan menebas kepalanya. Karena kan menyobek perut itu tidak bikin mati, Pak. Menyobek perut tidak bikin mati. Maka dari itu seorang kaisakun itu akan menuntaskan dengan memenggal kepalanya, dengan demikian seppuku itu selesai. Nah ini sudah nggak boleh. Tapi tadi saya sudah katakan, waktu Perang Dunia Kedua, militer itu menekankan itu. Kamikaze misalnya. Kamikaze untuk bunuh diri. Lalu kemudian orang melakukan serangan total, serangan banzai. Meskipun ada peluru maju ke depan, pokoknya bunuh diri. Itu dihidupkan kembali oleh militer dalam Perang Dunia Kedua. Dan ini muncul tadi saya sebut dengan Yukio Mishima, ketika dia memprotes masyarakat. Yang tadi sudah saya bilang loh, tahun 70 itu. Yukio Mishima. Yukio Mishima, karena salah satu motif dari seppuku atau bunuh harakiri itu adalah bahwa dia menunjukkan kesungguhan hatinya. Karena dalam prinsip Buddhisme Jepang, kesungguhan hati orang itu ada di perut, bukan di hati dan kepala yang terlalu jernih, bukan juga di genital atau di pantat yang terlalu kotor, tempat kotoran keluar, tapi di tengah, di perut, ya. Sehingga kalau orang menyobek perut, dia mau memperlihatkan kesungguhan saya ini loh. Karena bagi Buddhisme Jepang,
pusat orang itu di perut. Nah, itu dengan demikian Yukio Mishima yang tahun 70 bunuh diri itu, atau seppuku ya, maaf bukan bunuh diri itu untuk rakyat biasa. Samurai itu yang punya wewenang itu, lalu kemudian dia mengatakan bahwa saya menyatakan kesungguhan saya bahwa orang Jepang kalian sungguh-sungguh dalam bahaya, karena kalian lupa nilai-nilaimu, kalian hanya cari duit, bangun gedung, tapi lupa kejepangan. Jadi itu Pak sudah dihapus, tapi dalam bentuk-bentuk lain nyatanya kelihatan meskipun sudah dihapus. Lalu bagaimana piagam hak asasi manusia? Begini Pak, Jepang itu dikalahkan oleh Amerika kan. Lalu Amerika menduduki Jepang dengan Jenderal MacArthur yang kemudian praktis membentuk Jepang modern, Jepang demokratis. Salah satu caranya adalah dia minta Kaisar Hirohito menanggalkan atau menyangkal gelarnya sebagai hara hitogami. Dia di depan umum, tadinya melihat dewa di depan umum nggak boleh kan, orang harus menunduk. Dia tampilkan di depan umum, dan dia juga menghapus Shinto sebagai agama negara. Jadi sebelumnya Shinto seperti agama negara dengan kultus terhadap kaisar. Ya. Nah, oleh Amerika itu dihapus, dan juga nilai-nilai universal dari humanisme piagam PBB diterima juga. Tapi berkat jasa Amerika itu Pak, karena sebelumnya kan kaisar yang menentukan, kaisar bilang lu mati kan, lu hidup. Jadi pengakuan itu tidak terjadi ya sebelumnya, tapi berkat Amerika ya Jepang sekarang menjadi maju juga dalam penghormatan terhadap HAM. Memang sejarah masa lalunya membebani ya dengan Korea, dengan Cina ya, tapi ya itu dia. Sekarang sih sudah lain. Begitu Pak Welman. Mike. Baik, mohon maaf, saya rasa sudah cukup untuk menyampaikan pertanyaan karena banyak sekali yang bertanya pada malam hari ini, Romo, dan kami ingin memastikan sahabat semua dapat terjawab ya tanggapan atau pertanyaannya. Baik. Ya. Die Zeit drängt. Ya. Oke. Baik, mungkin di lain kesempatan Pak Boba ya. Cuma soal pengampunan, konsep pengampunan, apakah ada di Jepang? Itu aja saya mau tanya. Ya kalau sekarang sih ada kali Pak ya. Kalau dulu itu dalam samurai itu bahkan balas dendam atau adauchi dalam bahasa Jepang itu menjadi hak samurai. Jadi samurai itu bahkan punya kewajiban untuk balas dendam. Kalau tuannya misalnya mati, dibunuh. Dia akan mengatur begitu rupa sehingga balas dendam itu terpenuhi. Yang paling terkenal itu adalah kasus 47 Ronin, terkenal. Udah nonton kan? Bagaimana 47 Ronin ketika tuannya mati, dia mengatur begitu rupa, pura-pura bego, pura-pura bukan samurai lagi, sampai akhirnya ada momen tertentu, kemudian mereka bersatu sebagai kelompok samurai yang dulu tuannya dibunuh, lalu membunuh kembali Lord Kira, Tuan Kira itu yang ikut bersalah terhadap kematian dari tuannya. Jadi kalau dalam samurai Pak, itu pengampunan itu bukan keutamaan sebenarnya. Balas dendam itu yang merupakan kewajiban mereka. Jadi memang sungguh-sungguh dilatih untuk untuk keras ya, dan untuk loyal pada tuan. Nah, itu. Gitu. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan ke penanya berikutnya. Ada Pak Nurudin yang sudah standby. Kami akan bantu untuk unmute Pak Nurudin. Mari Jo. Halo, selamat malam. Mari Pak. Saya terdengar ya? GG, ampun Pak. Terima kasih Romo. Saya ada pertanyaan singkat saja. Yang pertama saya ingin tanya, apakah Bushido itu eksklusif pada samurai atau kaum ninja itu punya filosofi sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat Bushido ini kok sangat menonjolkan kolektivisme, baik itu pada kaisar di masa lalu atau pada shogun atau mungkin sekarang pada perusahaan.
Terus di mana letak individual, Romo, kalau di dalam Bushido itu? Dan apakah misalkan Bushido itu juga bertanggung jawab terhadap munculnya sekarang fenomena hikikomori itu misalkan, Romo? Yang ketiga, terkait dengan Itu apa, Pak? Biar yang lain glorifikasi tahu. kematian yang sepertinya tidak bisa dilepaskan dari Bushido ini, kalau dipandang dari perspektif Kristiani gimana, Romo? Apakah semacam ini glorifikasi kematian ini bisa diterima atau tidak? Mungkin itu, Romo. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Nurdin. Nah, pertanyaannya bilang satu pertanyaan tapi bercabang nih, ABCD nih. Ya, Pak, pertama Bushido itu sesuai dengan namanya, Bushido, jalan sang petarung ya, jalan warrior, jalan samurai, apalagi dengan kesetiaan, dengan makoto, dengan kesungguhan hati. Itu memang untuk pertama-tama untuk kelas samurai sih, Pak. Itu Bushido. Nah, ninja bagaimana? Ninja membalikan itu, Pak. Jadi ninja itu membalikan kodeks samurai. Contoh, kalau misalnya dalam pertandingan samurai, dia akan mengatakan, saya misalnya samurai namanya Shimon Takashima, kan? Misalnya saya sebut itu, saya menantang kau misalnya Nuruddin Harinuru, ya, untuk bertarung, lalu saya menyebutkan nama perguruan saya dari mana, nama perguruan dari Pak Nuruddin bagaimana, lalu kita bertanding, kan? Dan bertanding dua-duanya kelihatan. Ninja membalikan itu. Jadi semua kodeks samurai dibalik, kan? Yang semula itu terbuka, kesatria begitu, oleh samurai dibalik. Ya, dia menunjukkan identitasnya. Tadi sudah saya bilang samurai itu. Tetapi lain misalnya dengan ninja, ninja menyembunyikan identitasnya. Ya, dan samurai itu pakai senjata yang jelas, katana, wakizashi atau apa. Samurai maksud saya, ninja tidak pakai senjata yang jelas. Dia pakai senjata-senjata kecil, senjata-senjata rahasia. Jadi apa yang merupakan kodeks of honor, kodeks kehormatan samurai itu dibalik oleh ninja itu. Jadi ninja sebenarnya dianggap dia tidak punya Bushido oleh samurai. Karena keutamaan Bushido itu tidak ada, apalagi ninja adalah sewaan. Dia bisa disewa oleh orang yang misalnya saya misalnya mau membunuh daimyo itu, tuan tanah saingan saya. Lalu saya bisa menyewa ninja untuk membunuh dia dalam kegelapan dan dalam rahasia. Ya, nah itu jadi ninja itu tidak dianggap sebagai punya Bushido. Dia orang yang licik, orang yang ngumpet-ngumpet, tapi dia punya trik yang lebih hebat biasanya dari samurai. Karena samurai terlalu standar, dia punya punya kemampuannya. Sementara Bushido ninja itu kan dia bisa punya macam-macam trik rahasia, trik bagaimana ngumpet, trik bagaimana menyembunyikan diri, bahkan dia bisa menjadi petani, jadi mesti punya keterampilan petani. Samurai nggak boleh jadi petani. Nah itu loh. Jadi ninja itu bukan Bushido, tapi keutamaan-keutamanya kebanyakan lebih unggul daripada samurai standar. Justru karena apa? Justru karena dia mesti memainkan sepertinya underground, ya, membalikkan kodeks samurai begitu rupa sehingga dia tetap survive dan dia bisa menang untuk mencapai tujuannya. Itu Pak tentang samurai dan Bushido. Kolektivisme itu memang merupakan salah satu khas dari Jepang sampai sekarang pun juga. Salah satu pengaruhnya tadi Konfusianisme. Konfusianisme menekankan klan. Dan juga kelihatan juga misalnya di dalam semangat Jepang ya, dalam semangat samurai misalnya, itu kelihatan dari klan-klan yang biasanya dipakai kalau dia punya kimono, Pak. Itu dalam bahasa Jepang disebut kamong. Kamong itu adalah yang kalau dia pakai kimono, di sini biasanya ada cap-capnya. Ya, ada 1, 2, ada 5. 1, 2, di belakang ada 3, lalu di tangannya ada 2, lalu di punggung ada 1. 1, 2, 3, 4, 5. Di situ klan itu masuk klan mana, itu masuk klan mana, itu menunjukkan bahwa dia belong pada kolektivisme itu, dan dia akan setia pada kelompok-kelompok itu. Itu memang betul. Ini pengaruh tadi saya katakan juga dari agama lokal, dari Shintoisme Jepang yang menekankan juga kesatuan satu sama lain, bahkan dengan yang sudah mati, karena setiap kamong itu kan memegang beban leluhur. Ya, kalau saya misalnya pakai klan Tokugawa, itu kan berarti leluhur saya junjung dengan itu. Maka kolektivisme memang kuat. Maka
rada susah itu kalau di Jepang itu bisa bebas dari kolektivisme. Kelihatan kalau orang di Eropa, itu kalau orang Jepang turisnya biasanya ikut bendera-bendera itu satu sama lain ya. Sementara turis Eropa biasanya sendiri-sendiri. Nah, itu lalu apalagi tentang Kristiani bagaimana? Kristiani belajar tentu saja apa yang baik dari sebuah budaya, tetapi sekaligus mengkritik budaya itu kalau memang keliru. Bunuh diri atau bushido itu maksudnya seppuku itu jelas ya tidak ditolak oleh agama Kristen ya, dianggap tidak menghargai hidup. Tapi di kalangan masyarakat umum Jepang sendiri sekarang kan juga bunuh diri, pertama sudah dilarang, kedua juga dengan kontak sana sini orang lebih menghargai hidup juga. Meskipun kadang-kadang supaya nggak malu pada komunitas, nggak bikin susah pada orang lain, dia kadang-kadang melakukan bunuh diri juga. Maka angka bunuh diri di Jepang tinggi. By the way, lebih tinggi di Korea sekarang. Korea lebih tinggi daripada Jepang. Mengapa? Karena Korea itu rupanya tidak belajar bagaimana mengelolanya. Jepang sudah belajar karena sejak dari zaman Jepang, dari zaman Bushido, zaman samurai, sehingga pengelolaan bunuh diri itu sekarang menurun loh Pak, sampai sekitar 20%. Di Korea itu sekarang angka bunuh diri tinggi, sehingga orang-orang Korea, apa ahli psikologinya dan juga ahli kriminologinya belajar sekarang ke Jepang untuk menangani bagaimana itu apa bunuh diri itu bisa ditekan nilainya. Itu maksud saya. Jadi bunuh diri memang tetap banyak di Jepang, tetapi dibandingkan zaman dulu, tentu saja sekarang itu lebih rendah. Dan kemajuan globalisasi, pandangan-pandangan internasional, dan juga penghargaan terhadap hidup, itu kan juga punya pengaruh terhadap situasi sekarang. Pandangan Kristen menolak bunuh diri. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya kita akan ke penanya berikutnya. Yang sudah raise hand ada Bapak Agustinus Supriyanto. Halo Pak. Halo, ya, selamat malam. Ya, baik. Silakan Pak. Selamat malam, Romo Simon. Oke Pak, Sugeng Dalu Pak. Ya, Sugeng Dalu. Oke. Saya mau belajar dari Romo Simon mengenai hal-hal positif dari Jepang yang kiranya bisa dikaitkan dan bermanfaat bagi Indonesia. Pertama tadi berkaitan dengan budaya menghormati lawan gitu. Sebenarnya secara konseptual itu ada kesamaan dengan budaya Jawa ya. Menang tanpa ngasorake. Tetapi secara konseptual, walaupun secara konseptual hampir sama, tapi dalam prakteknya jauh berbeda. Ini bagaimana supaya kita bisa belajar di Jepang menghormati pihak lain begitu. Kemudian kedua, budaya malu. Ya kalau ada sesuatu yang keliru di kantor misalnya, apalagi di ranah departemen atau kementerian, itu pemimpinnya mau mengundurkan diri. Tapi kalau di Indonesia sulit sekali itu. Bahkan menunggu keputusan tetap dari Mahkamah Agung misalnya. Jadi menunggu keputusan yang paling akhir. Jadi tidak punya rasa malu gitu. Sementara Jepang berhasil membangun budaya malu. Kemudian ketiga menyangkut pengembangan susastra yang tadi disampaikan mirip pada zaman Mataram. Dalam kaitan dengan pengembangan ilmu ada yang diadopsi di Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara yaitu tahapan belajar ya. Pertama niroake. Jadi sama dengan bahasa Jepang sebenarnya, meniru. Niroake, niteni, nambahi. Kemudian baru berani menyebarluaskan, nularake. Walaupun ada kesamaan konsep tapi hasilnya juga beda itu. Itu mengapa itu? Apa kelebihan orang Jepang daripada orang Indonesia yang dalam ini saya mencoba mewakili dari tradisi yang terdekat dengan saya tinggal di Yogyakarta. Kemudian yang keempat, yang sudah ditanyakan oleh penanya yang lain, itu tadi menjepangkan gitu ya. Baik Pak Agustinus, maaf, mungkin bisa langsung disampaikan dengan singkat, karena mengingat waktu kita yang sudah sangat terbatas Pak. Ya sudah itu saja kalau begitu, saya ikut moderator aja. Ya. Baik. Terima kasih. Oke Pak, matur nuwun nggih Pak Agus ya pertanyaannya.
Pak, waktu Bapak mengatakan itu memang itu feeling yang juga saya alami. Kalau saya beberapa kali kontak dengan Jepang, saya lama di Jogja juga kan Pak ya. Saya belajar di Jogja, dan saya waktu ke Jepang juga saya merasa sepertinya jazznya enak gitu Pak. Mereka unggah-ungguhnya juga dalam bahasa Jepang ada unggah-ungguh juga, ya kan, dalam tata bahasa, tapi juga dalam sopan santun sikap. Memang yang Bapak sebutkan itu, misalnya Digdoyo tanpo aci, menang tanpo ngasorake, itu juga tadi sudah saya bilang ada. Jadi unsur-unsur seperti itu memang ada paralelismenya dengan budaya Jawa. Hanya saya tidak tahu bagaimana kemudian orang Jepang lebih decisif, ya, lebih keras dalam hal sikap dan dalam keputusan. Bisa jadi karena itu mungkin tuntutan alam juga. Kadang-kadang di mana tuntutan alam itu mempengaruhi mentalitas. Ya, di sana kan kalau musim dingin sama seperti orang Barat sebenarnya. Kalau musim dingin begitu dingin serius, sehingga kalau orang nggak disiplin, itu misalnya kita nanam keliru atau apa musimnya, lalu matilah kita karena tumbuhan akan nggak tumbuh. Ya, jadi salah satu yang menentukan mentalitas orang itu adalah unsur alam. Dan alam Jepang yang sangat dingin, apalagi juga gunung api di mana-mana ada, ya toh, gempa bumi di mana-mana ada, itu menuntut mereka untuk belajar dari satu sama lain secara lebih erat. Dan itu membentuk seperti mentalitas kelompok yang lebih berat. Kalau sendiri, lu sendiri nggak tahu apa-apa. Tapi kalau bersama itu kan lebih teruji pengetahuan. Jadi itu berpengaruh Pak unsur alam. Kalau di Indonesia kan bagaimanapun juga lebih enak. Matahari terbit jam sekian, lalu musim panas sekian. Setidak-tidaknya zaman dulu ya Pak ya. Mongso rendeng kapan, lalu mongso bediding kapan, bulan Juli. Lalu musim kemarau bagaimana, musim tanam bagaimana, semuanya sudah ya sepertinya sudah serba berjalan begitu. Tapi kalau musim dingin kan enggak, kita harus atur, kita harus tegas, kita harus prinsipil, kita harus satu sama lain mesti punya kesatuan ya untuk mengalami situasi susah. Mungkin itu salah satu unsurnya Pak, yang membuat mentalitas Jepang menjadi lebih sungguh-sungguh, lebih kekeh, lebih tegas, lebih decisif dalam buat keputusan daripada misalnya orang kita yang sedikit lebih rileks, lebih kendor, lebih satu sama lain lebih enak, lebih comfort. Mungkin itu salah satu unsur. Saya tidak mengatakan ini satu-satunya unsur, tapi salah satu unsur yang membentuk. Begitu Pak Agus. Budaya malu tadi bagaimana? Bagaimana Pak? Budaya malu tadi. Sama budaya malu. Budaya malu juga dalam Jepang itu tadi. Ya, kalau budaya malu itu kalau dulu kasih pedang kan ya. Lalu dikatakan ya silakan cari pojok yang enak, lalu membuktikan dengan bunuh diri, seppuku. Sekarang juga ada kadang-kadang kalau dia malu menjadi loser, pekerjaannya misalnya nggak maju-maju, dia bisa melakukan, tapi bukan harakiri, itu namanya yusatsu. Yusatsu berarti bunuh diri biasa, karena harakiri untuk samurai. Nah itu juga buat budaya itu masih ada. Ya. Saya tidak tahu dalam budaya Jawa bagaimana itu diatasi. Tapi saya sendiri melihat bahwa apa yang juga disebutkan orang Jepang sebagai Bushido itu tadi, bagaimanapun juga adalah sebuah level pembicaraan ideal juga ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang Jepang juga tidak ada yang munafik atau segala macam. Enggak, tetap ada itu kan ya. Ada juga yang kemudian sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Bushido. Ada aja. Ada mereka yang suka berkhianat, ada juga. Tapi sebagai suatu prinsip ideal, mungkin itu ikut membantu bagaimana mereka menghayati sehari-hari. Saya kurang begitu tahu bagaimana ini coba di-tackle dalam konteks Indonesia, justru karena saya tahu bahwa banyak unsurnya. Bukan hanya unsur alam. Kan tadi saya sudah bilang, unsur alam yang membuat orang tegas, lebih bertanggung jawab, karena berkaitan dengan keselamatan setiap orang itu memang kuat, tetapi kan tidak satu-satunya menentukan. Gitu sih Pak. Terima kasih. Jawab sami-sami Pak. Monggo. Ya. Baik, terima kasih Romo. Kemudian kita akan ke penanya berikutnya. Ada Ibu Dian Mutiara di Balikpapan. Kami akan bantu untuk unmute Ibu Dian.
atau mungkin sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi. Baik, kalau begitu kita akan ke penanya berikutnya. Ada Bapak Nur Cahyo. Baik, kita akan bantu unmute terlebih dahulu untuk Bapak Nur Cahyo. Baik, selamat malam Romo. Oke, selamat malam Pak Nur. Oh, ini Mas toh. Mas, mute Mas, mute. Mas. Maaf, Pak Nur Cahyo mungkin bisa Oh, tampaknya ada gangguan sinyal, Romo. Bisa jadi dilewat aja mungkin. Baik, ya. Kalau begitu kita akan ke penanya berikut. Bagaimana Romo, terdengar ya? Sekarang ya. Oh, baik. Ya, silakan Pak Nur Cahyo. Kok mute lagi? Halo? Halo, Ya, tes? sudah terdengar. Terdengar. Iya, Pak. Romo. Pak. Ya, Romo. Saya tadinya pengen menanyakan tentang bunuh diri tadi itu. Maksudnya kan angka tingkat bunuh diri di Jepang tuh lebih tinggi dari COVID-19. Itu yang saya baca di kompas.com ya. Maksud saya, apakah nilai wabi-sabi tadi itu yang nilai penghargaan atau kesukaan terhadap yang imperfect tadi itu hanya berlaku untuk benda-benda mati begitu, atau sebenarnya tidak berlaku untuk manusia sehingga manusia merasa tuntutannya tinggi dan akhirnya terjadi yang namanya entah bunuh diri untuk rakyat ataukah seppuku untuk samurai gitu. Apakah nilai wabi-sabi tadi, wabi-sabi itu tidak berlaku untuk manusia begitu, Romo, yang mau saya tanyakan. Apakah hanya untuk benda mati saja begitu? Itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih, Romo. Ya, saya jawab langsung saja, Mas Nur Cahyo. Wabi-sabi memang paham estetika yang berkaitan dengan barang-barang. Ya, kadang-kadang hanya ada sajian sedikit lalu dikasih bunga satu. Nggak usah harus bunga-bunga banyak, kan? Kadang-kadang makanan-makanan Jepang begitu tuh kelihatan tuh, ya. Atau juga barang-barang yang agak sedikit lapuk. Itu memang berkaitan dengan estetika barang sih, Pak. Bukan pertama-tama dengan orang. Kalau orang nanti kaitannya dengan wirang, dengan gawe wirang kelompok EDW. Jadi bikin malu misalnya kelompoknya kita. Nah, itu dia ikut kuat. Ya, jadi dia mendapat tekanan nanti, pressure dari kelompok, bukan dari sendiri. Tekanan dari kelompok membuat dia kemudian merasa, wah, gua gagal, gua bikin malu, gua gawe wirang. Lalu kemudian bisa ekstrim pada level jisatsu atau bunuh diri. Ya. Saya tidak tahu apakah angkanya lebih tinggi dari COVID. Saya sendiri kurang gitu yakin. Tapi ya oke. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Romo. Selanjutnya kita ke penanya berikutnya. Ada Pak Stefan. Pak Stefan. Maaf, Stephen maksudnya. Stephen. Saya akan bantu dulu untuk unmute. Halo, Pak Stephen. Kedengaran. Baik, jika tidak standby, kami rasa akan beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ada Kak Riana Teng yang sudah raise hand. Baik, silakan Kak Riana. Oke, malam Romo. Selamat malam. Romo, kurang lebih masih yang tadi, cuman kalau saya lihatnya dari sini yang urusan bunuh diri itu kan paling tinggi kan memang di Jepang sama Korea. Ya. Padahal satu sisi kita mengenal orang Jepang itu sebagai yang kayak moralnya bagus banget, disiplin dan segala macam. Kenapa kalau urusan bunuh diri kok kayaknya gampang banget? Apakah karena yang tadi Romo cerita, karena mereka dari zaman dulu udah budayanya Bushido itu kalau lu memalukan atau lakukan sesuatu yang salah, lu bunuh diri, jadinya sekarang terbawa ke zaman sekarang yang sebenarnya mereka bukan samurai, mereka hanya orang awam. Terus gimana kita lihat itu company-company Jepang yang dulu-dulunya unggul, sekarang malah jadi kalah gitu. Misalnya kayak Sony, Toshiba, sekarang udah nggak ada dengar suaranya. Sekarang malah yang booming itu Samsung, Korea misalnya gitu. Jadi kenapa ya? Kayaknya Jepang ini yang kesannya budayanya secara orang Jepang itu kayaknya luar biasa, tapi
kok kayaknya kalau sekarang kayak mundur gitu, istilah kata ya sejelek-jeleknya orang Indonesia nggak banyak bunuh diri gitu Romo. Nggak kayak kalau Jepang, Korea itu kan kita dengarnya sampai seperti itu. Padahal di lain sisi kan mereka memperkenalkan yang namanya Kaizen, tapi memang itu lebih banyak kita dengar di profesional ya. Jadi continuous improvement itu kenapa nggak masuk ke secara orang ya Mo ya? Kenapa mereka hanya kayak pekerjaan atau apa proses mereka bisa pikir continuous improvement, tapi untuk dari sisi manusia, apakah ada konsep continuous improvement dalam manusia gitu Romo? Di Jepang, apakah Bushido atau apa gitu Romo? Makasih Romo, itu aja. Terima kasih nih Riana. Mungkin kita harus lihat background-nya bahwa bunuh diri atau dulu dalam konteks samurai seppuku atau harakiri itu sama kanjinya, tulisannya sama. Itu berada dalam konteks ketika orang berada dalam situasi emosional yang tidak bisa dia tanggung lagi. Gitu. Misalnya, kalau dia nanti menanggung kekalahan, kalau dalam perang, secara emosional dia tidak bisa dia tanggung, maka lebih baik dia bunuh diri, ya. Atau yang kedua, kalau dia merasa melakukan suatu kesalahan yang bikin malu kelompok, begitu rupa. Lalu kemudian dia melakukan bunuh diri. Yang ketiga tadi sudah saya katakan, kalau dia mau menunjukkan kesungguhan dirinya. Kan tadi saya sudah bilang konsep seppuku itu berangkat dari misalnya mengapa perut, itu karena dalam perut adalah jiwa yang paling sejati dari manusia. Bukan di hati, di otak, bukan di genital, tapi di tengah-tengah. Nah, lalu kemudian untuk menunjukkan kesungguhan nih, gua perlihatkan di badan gua. Jadi, lu sekarang nggak dengerin gue ya, sekarang gue mau kasih petunjuk bahwa gue sungguh-sungguh, ya. Lalu dia bunuh diri. Maka bisa saja seorang bawahan untuk meyakinkan atasannya bahwa situasinya begitu gawat. Seperti tadi loh, Yukima tadi. Situasinya begitu gawat bagi orang Jepang, dia melakukan bunuh diri. Jadi bunuh diri berada dalam situasi di mana orang secara emosional tidak bisa dia tanggung. Hanya memang pertanyaannya, kapan sebuah keadaan secara emosional tidak bisa ditanggungkan? Nah, orang-orang Barat biasanya, lah kenapa bisa di-manage kok? Kesalahan bisa di-manage, bisa dipelajari, dan seterusnya. Nah, repotnya di sini, itu yang tadi disebut konstata psikologis dari Jung dengan Bushido. Ini repotnya untuk orang Jepang menjadi sulit. Karena apa? Karena mungkin unsur kolektivisme kuat. Kolektivisme Jepang kuat. Ya, senior dan junior itu kuat respeknya. Sehingga kalau bisnis dengan orang Jepang itu susah itu. Kalau kemudian juga misalnya yang satu lebih muda menghadapi yang lebih tua. Itu tentu saja ikut berpengaruh ya. Tapi persoalan bunuh diri sampai sekarang diselidiki, banyak faktor, tadi sudah saya bilang. Mungkin yang saya sebut tadi itu faktor kolektivisme kuat, faktor sejarah mereka yang dibentuk dengan dalam tanda petik mentalitas bunuh diri untuk daripada merasa malu, daripada secara emosional nggak bisa tanggung, itu ikut menentukan juga. Jadi rada sulit nih saya menyebut menjawab pertanyaan Riana lebih persis karena layersnya banyak dan karena komponen-komponennya banyak. Yang saya sebut itu beberapa doang sih. Begitu Riana. Ya. Kalau konsep itu ada konsep orang tuh harus memperbaiki diri nggak sih gitu? Di Jepang tuh ada nggak sih? Jadi kalau lu gagal ya harus lu itu kepentingan kelompok. Kaizen kan untuk kepentingan perusahaan. Balikan lagi pada kelompok. Maka itu tadi Pak Agus bilang, kalau kemudian sesuatu berjalan nggak baik, bosnya akan merasa malu kan? Karena juga dia ditekan oleh mentalitas perusahaannya, corporate. Jadi dia sendiri ikut. Nah ini sepertinya hubungan satu sama lain itu berpengaruh. Terakhir mungkin nggak boleh nggak kalau saya bilang maaf mungkin karena waktu yang terbatas kita harus beranjak ke penanya berikutnya. Masih ada Dr. Lina Marpao. Ya. Baik Romo. Ya silakan. Sebentar kami akan bantu untuk unmute. Dr. Liana Marpao. Oh, saya nggak bisa dibacakan aja ya. Di sini lagi ribut. Saya pertanyaannya, bagaimana dengan pernikahan di Jepang? Apakah berpengaruh dengan adat istiadat lama tersebut?
kalau ada kegagalan, kesetiaan atau segala macam yang dilanggar, apakah juga ada model bunuh diri segala dalam keluarga, atau kesetiaannya itu sampai akhir yang tidak boleh dilanggar, bagaimanapun masalahnya tetap harus diteruskan pernikahan itu, tidak boleh ada kesalahan atau bagaimana? Terima kasih Bu Lin ya. Saya minta maaf bahwa saya tidak secara khusus ini tahu nih tentang pertanyaan ini. Sehingga saya tidak bisa jawab nih Bu, tentang pernikahan itu kan sangat spesifik ya, apalagi dalam masyarakat sekarang. Kalau dulu zaman samurai itu bisa dikawin-kawinkan Bu. Itu ya. Dan kalau mereka misalnya menikah ya kan, memang mereka diharapkan setia satu sama lain. Tetapi cukup biasa juga tidak dikawinkan resmi, tetapi dikawinkan sebagai konkubinat. Sedangkan yang resminya satu, tapi bisa ada yang lain menjadi konkubinat atau selir. Tapi ini dulu Bu, kalau sekarang kan ya nggak ada lagi konkubinat itu. Pada umumnya ya seperti masyarakat biasa lah, bahwa perkawinan juga satu sama lain mengharapkan kesetiaan satu sama lain. Ya, begitu Bu. Tapi spesifik tentang ini saya kurang tahu. Sehingga saya minta maaf kalau saya tidak bisa menjawab secara elaboratif lebih jauh pertanyaan Ibu, karena memang saya nggak punya datanya juga kan. Kalau soal samurai saya punya Bu. Ya. Itu Bu ya. Boleh ya, Setabi Parjolo ya, Inang. Baik, terima kasih Romo, dan maaf tadi saya salah menyebutkan nama. Ternyata Ibu Lina ya. Baik Ibu Lina, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke penanya terakhir, namun sebelumnya kami ingatkan kembali kepada sahabat Circle sekalian agar dapat melengkapi daftar hadir, mengingat daftar hadir tersebut untuk penerimaan sertifikat kelas Jumat. Selanjutnya kita akan ke Bapak Justinus Bayuntoro. Kami akan bantu untuk unmute. Ya, selamat malam Romo. Sugeng Dalu Pak, monggo. Sugeng Dalu, selamat malam moderator dan rekan-rekan Circle. Ini Romo, saya mau keluar dari Jepang, dari rumah sakit ya Pak ya? Ini tempat infus. Kimono, Romo. Kimono model rumah sakit. Iya, monggo Pak. Saya keluar dari Jepang melihat pengaruh Jepang di Indonesia pada saat-saat penjajahan dulu. Nah itu kan dalam film Sugiyo yang juga dalam bukunya Ayu Utami ya, itu kan ditulis bahwa Jepang akan merebut katedral untuk digunakan sebagai kamp tawanan perang. Nah itu ditentang sama Romo Kanjeng dan dengan alasan Vatikan adalah sahabat kaisar. Dan ternyata opsir-opsir Jepang tunduk dan bergeser menggunakan Lawang Sewu di seberang katedral itu yang merupakan pusat perusahaan kereta api warisan Belanda untuk dijadikan tawanan perang. Nah itu bagaimana persahabatan Vatikan dengan Jepang itu bisa terjadi? Apakah itu dikarenakan respek Jepang pada Mussolini di Italia yang menjadi partner atau supporting perangnya Jepang melawan Barat, atau sekedar respek itu di mana Mussolini sendiri memberi wilayah pada Vatikan untuk bisa mengatur administrasinya sendiri sebagai seperti negara sendiri gitu dong. Ini yang saya tanyakan gitu. Ya, jawabannya begini Pak. Jepang kan masuk ke Indonesia itu bulan Maret, tapi pertempurannya sendiri penyerangan itu tahun 42 ya. Penyerangan Pearl Harbor sendiri itu bulan Desember tahun 41. Jepang masuk menguasai Indonesia, mengambil alih dari Belanda itu tanggal 7 atau 8 Maret 1942. You know?
itu sekitar bulan Juni tahun 41 ya, atau sekitar bulan Juli, pokoknya nggak jauh dari saat itu, Vatikan melakukan hubungan diplomatik dengan Jepang. Hubungan diplomatik. Karena kita tahu bahwa Vatikan merupakan sebuah negara otonom ya, diakui juga oleh dunia. Vatikan itu sebuah negara yang paling kecil memang dari seluruh dunia ya, hanya cuma beberapa kali lapangan sepak bola, tetapi dia otonom karena di situ memang paus menjadi pimpinannya. Nah, sebagai negara otonom dia melakukan hubungan diplomasi dengan Jepang. Maka dengan demikian dia punya hubungan dengan Emperor. Yang dilakukan oleh Romo Kanjeng, saya nggak tahu apakah Monsignor Sugio mengatakan itu. Setahu saya yang membuat kata itu adalah Monsignor Wilkins dari Batavia. Ya, beliau mengatakan saya nggak boleh ditahan. Mengapa? Karena kalau saya ditahan, karena dia orang Belanda. Kalau saya ditahan itu berarti saya temannya, saya kan wakil dari Paus, dan Paus saya ini teman dari Emperor, dari Kaisar. Gitu. Maka apa yang terjadi kalau kamu buat itu didengar, misalnya? Nah itu loh. Tapi kita terima saja Romo Kanjeng di Sugio Pranoto itu mengatakan itu juga alasannya memang membuat dia kemudian Jepang tidak berani. A, B, Sugio Pranoto itu adalah pribumi. Dan ini pada saat-saat awal ketika Jepang datang, dia mau mengambil hati pribumi kan. Dia mau menyingkirkan orang-orang kulit putih, dia untuk menggalang persatuan orang pribumi, dalam hal ini orang Jawa, dan dia pimpinan Monsignor Sugio Pranoto karena dia uskup. Dia bisa dipakai untuk kepentingan Jepang juga itu. Sehingga orang Jepang sangat hati-hati dengan orang-orang pribumi yang punya pengaruh. Sama seperti terhadap Soekarno, terhadap Syahrir, terhadap Hatta. Karena dia tahu bahwa ini orang seperti ini kan harus dianggap penting juga kan ya, untuk nanti propaganda dia melawan Barat. Dan nyatanya memang bisa dipakai juga. Soekarno misalnya dipakai untuk Romusa, ya, dan juga untuk mempropagandakan propaganda Jepang. Maka kan Soekarno mengatakan itu dalam Penyambung Lidah Rakyat. Saya harus buat itu karena saya pakai sebagai taktik. Ketika kita belum kuat, begitu Belanda kalah kita belum kuat, Jepang kuat, kita melawan mati kita. Jadi dia mesti pakai cara seperti itu. Soekarno mengatakan itu bahwa dia sebenarnya memakai itu sebagai kesempatan untuk menggalang persatuan Indonesia lewat cara Jepang. Ya. Nah itu, jadi terhadap orang-orang pribumi Jepang juga harus respons. Tapi Jepang tidak buat ini, misalnya di daerah Indonesia Timur, di dalam wilayah Kaigun. Wilayah Kaigun berarti wilayah Angkatan Laut. Yaitu apa? Di situ ada satu uskup dibunuh, ditembak di pantai dengan sekitar 9 buder, dieksekusi dengan sebuah pengadilan singkat yang sebenarnya bukan merupakan pengadilan, hanya interogasi. Di tempat lain enggak, Pak. Jadi Jepang sendiri sebenarnya brutal di tempat-tempat lain. Di Jawa dia harus perhatian, karena Jawa itu pusat gerakan. Soekarno di sini, Syahrir di sini, semua orang-orang penting ada di sini. Agus Salim di sini. Bahkan Soekarno dipanggil dari Bengkulu untuk datang ke Jepang, ke Jawa untuk apa? Untuk dipakai untuk gerakan Jepang bagi propaganda perang melawan Barat, dalam hal ini melawan Belanda. Jadi terhadap Monsignor Sugio, aspek-aspek ini pasti masuk perhitungan. Gitu loh, Pak. Ya. Terima kasih, Romo. Sami-sami, Pak. Monggo. Baik. Terima kasih Romo, dan kami doakan untuk Pak Bayuntoro agar lekas pulih. Dan selanjutnya kita akan memberikan sedikit waktu kepada Bapak Teguh Ostendrik supaya bisa pulang dengan hati yang tenang begitu ya. Kalau tidak tersampaikan pertanyaannya nanti nggak tenang. Baik, silakan Pak Teguh. Mas Bunti, Mas. Baik, kami akan bantu untuk unmute. Mas Teguh, pripun, Mas? Baik, kami masih bantu untuk unmute. Jika nanti beberapa saat kemudian masih tidak bisa, mungkin kami akan lanjutkan ya. Tampaknya Pak Teguh mengalami kendala teknis untuk
menyalakan audionya. Baik, kalau begitu. Oh, unmute. Sudah. Oh, sudah. Ya, baik, silakan Pak Teguh. Ya, pendek saja. Saya izin saya cerita sedikit pengalaman pribadi, mungkin karena saya udah tua jadi sering diundang ngajar di mana-mana, termasuk di Jepang. Terus terang kalau saya ngajar di Jepang tuh tegang, Romo. Apalagi mereka datang berduyun-duyun ke Vorlesungssaal, lalu 1,5 jam saya ngomong, kasih tunjuk slide dan lain-lain, mereka nunduk, baca, tulis semuanya. Begitu saya bilang ada pertanyaan nggak ada yang nanya. Jadi buat saya aneh sekali gitu loh. Dibanding dengan kalau saya ngajar di Jerman atau di Tiongkok, saya senang sekali ngajar di Tiongkok karena di sana mahasiswanya kayak vacuum cleaner. Kalau di Jepang mereka cuma nyatet, udah gitu pulang. Terima kasih. Kok mana orang mudeng nih? Makanya bahasa Inggris barang nih. Kan ada penerjemah kok. Oh. Oh, baik. Apakah itu juga termasuk Bushido? Saya kira sih ramudang itu kali Mas itu ya. Ya. Penerjemahnya mungkin juga nggak tahu bagaimana saya kan. Ya. Saya terus terang saya nggak paham ya. Jenengan bisa tanya langsung tuh Mas. Mungkin nggak ada pertanyaan pada orang situ kan. Saya sendiri. Saya sudah bertanya dan mereka cuma melongo-melongo gitu. Jadi waktu kok nggak ada yang nanya. Tapi bisa jadi penjelasannya begini, Mas. Penjelasannya begini. Kadang-kadang orang Jepang itu rada sulit kalau kemudian kita mengangkat dia pada level formal ketika hubungan kita kurang enak atau belum enak lepas. Maka bisnis orang Jepang itu rada susah di situ. Jadi ketika presentasi segala macam dalam bisnis, ini saya bicara dari dunia bisnis ya, yang saya dengar dari kesaksian orang-orang Indonesia yang bergaul dengan bisnis orang Jepang. Mereka itu agak reserve terhadap orang dan juga mungkin membuat orang merasa tidak convenience dengan reaksi mereka. Maka misalnya di dalam bisnis ketika presentasi segala macam dia diam, dia tidak buat sikap. Tapi habis itu dilanjutkan dengan makan. Lalu dalam makan minum sake, lalu segala macam ngobrol. Kadang-kadang di situ keputusan terjadi. Keputusan terjadi bukan pada level formal, tetapi pada level convenience itu, level cozy, level enak, sambil minum sake dan seterusnya. Mungkin kalau Mas bicara itu, tanya begitu sambil misalnya di sebuah kedai sushi teh atau apa, mungkin dari situ malah bisa hidup loh Mas. Jadi mereka tunggu situasi yang lebih cozy, kalau mereka belum begitu nyaman dengan orang ini, memang rada susah. Ya masalahnya itu kuliah, Romo. Ya maka itu. Mungkin berarti mereka kurang begitu nyaman dengan Mas Teguh. Mungkin juga tamu atau apa. Saya nggak tahu Mas. Sebaiknya jenengan bisa itu dugaan saya saja. Dan pengalaman itu juga saya Baik. Baik. Terima kasih sahabat Circles yang telah mengikuti sesi diskusi selama lebih dari 60 menit saya rasa. Dan akan ditutup oleh closing dari Romo. Namun sebelumnya kami ingin mengingatkan kembali kepada sahabat sekalian yang belum melengkapi daftar hadir agar dapat melengkapinya, mengingat daftar hadir tersebut untuk penerimaan sertifikat. Baik, kami akan kembalikan kepada Romo Simon untuk memberikan closing statement. Ya, closing statement singkat saja.